Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 5 yang beranggotakan Mustomi dan Edwin Pratama dengan tema pembahasan yakni hak guna usaha atau leasing. A. Pengertian leasing. Secara umum, sewa guna usaha atau disingkat dengan leasing adalah sebuah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sedangkan pengertian leasing menurut keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan di nomor keputusan 122 MK 474 nomor 32 MSK 2174 nomor 30 KPBL 74 di tanggal 7 Januari 1974 menyatakan bahwa leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu. B. Sejarah leasing. Sejarah leasing di Indonesia menurut Sigit Triandaru dan Toto Budi Santoso di tahun 2006 menyatakan bahwa kegiatan usaha leasing baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan yang tertanggal 7 Januari 1974 dengan perizinan usaha leasing. Sedangkan sejarah leasing di dunia tercatat pertama kali dipraktikkan di Sumeria. Hal ini dibuktikan dengan temuan-temuan dokumen leasing yang dimuat dari tanah liat yang berisi leasing dengan bermacam kebutuhan saat itu, seperti hewan ternak, air, peralatan harian, dan lain sebagainya. Lalu, setelahnya, kegiatan leasing kemudian berlanjut dengan ditemukannya bukti berdirinya lembaga leasing pertama kali di Babilonia pada tahun 400 sebelum Masehi. C. Ciri-ciri leasing. Pertama, ciri-ciri dari leasing yakni memiliki jangka waktu pembayaran dan penyewaan benda. Yang kedua, hak kepemilikan barang yang disewakan ada pada pemberi leasing. Dan yang ketiga, ciri-ciri dari leasing adalah barang yang biasanya dijadikan objek leasing adalah benda yang diperlukan untuk nasabah atau perusahaan. Di poin D, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, itu ada lessor. Apa itu lessor? Ya, lessor adalah perusahaan yang mengeluarkan modal untuk kepemilikan barang yang diperlukan nasabah. Yang kedua ada lease, yakni nasabah yang membeli atau menyewa barang yang dibutuhkannya. Dan yang ketiga, yang terlibat dalam leasing adalah pihak ketiga yang menyediakan barang yang akan dibeli atau disewakan kepada nasabah, yakni disebut supplier. Kita masuk pada poin E, istilah-istilah leasing. Yang pertama, lease. Apa itu lease? Ya, lease adalah kontrak sewa atas pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada lease, yakni pihak nasabah atau pengguna dalam bentuk perorangan atau badan hukum perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Dan yang ketiga, lessor. Lessor di sini adalah pihak pemilik aktiva atau barang modal yang selanjutnya akan di-lease. Dan yang keempat, lease term, yakni jangka waktu lease yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Dan yang kelima, ada residual value. Residual value adalah nilai lease aset yang diperkirakan
bisa diterapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Next, kita masuk pada poin F, yakni jenis-jenis leasing. Yang pertama, capital lease. Apa itu capital lease? Ya, secara umum, capital lease digambarkan sebagai jenis leasing yang dibentuk oleh lembaga keuangan. Biasanya, jenis leasing ini akan melayani nasabah yang membutuhkan kebebasan dalam menentukan modal atau barang dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang dimana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, jenis-jenis dari leasing, yakni sales type lease. Sales type lease merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Dan yang keempat, jenis-jenis leasing adalah leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, akan tetapi hanya kisaran sebesar 20% hingga 40% saja, dan sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Ketika kita sudah mengetahui dari jenis-jenis leasing sebelumnya, sekarang kita masuk pada poin G, yakni kelebihan leasing. Yang pertama, kelebihan dari leasing adalah pembiayaan penuh. Ya, transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka terlebih dahulu, dan pembiayaannya dapat diberikan sampai dengan 100% full payout. Nomor 2, yakni fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih terlihat luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Dan yang ketiga, kelebihan dari leasing adalah sebagai sumber pembiayaan alternatif. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu jalur kredit yang telah dimiliki perusahaan. Dan yang keempat, dalam perkembangan teknologi. Ya, kelebihan leasing dalam perkembangan teknologi dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa mengalami ketinggalan model atau sistem disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi atau arus globalisasi. Dan masih pada poin G, ketika kita sudah mengetahui kelebihan-kelebihan dari leasing secara umumnya, kita masuk dan mengurai tentang kekurangan leasing. Yang pertama, kekurangan dari leasing adalah hak kepemilikan. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Dan yang kedua, kekurangan dari leasing yakni fluktuasi bunga. Ya, tentu adanya fluktuasi bunga menimbulkan risiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Dan yang ketiga, pemrosesan dan dokumentasi. Secara umum, untuk masuk ke dalam perjanjian leasing, terdapat proses yang kompleks dan memerlukan dokumentasi menyeluruh dan pemeriksaan yang tepat dari aset yang ingin disewakan. Dan selanjutnya, kita masuk pada poin H, yakni contoh-contoh perusahaan leasing. Yang pertama ada Adira Finance, Auto Finance, VIV Finance, BCA Finance, dan Astra Credit. Baik, cukup sekian penjelasan tentang hak guna usaha atau leasing.
Terima kasih atas perhatiannya, dan kami, kelompok 5, mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan penyampaian materi yang memang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.